Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu Ayah Bunda, selamat pagi. Bersyukur sekali pagi ini Allah izinkan kita kumpul lagi di akhir pekan. Kita belajar lagi. Allah izinkan kita untuk bisa terus menuntut ilmu dan punya semangat baru terus nih Masya Allah ya. Yang sudah standby sejak awal. Alhamdulillah sudah ada 40-an orang pagi hari ini Allah izinkan berkumpul. Gimana Bapak Ibu kabarnya pagi ini sehat semua? Ini di layar Nuga sih hitam-hitam. Belum ada yang on cam, tapi nggak apa-apa. Mungkin sambil sibuk, mungkin sambil nyiapin urusan pagi, mungkin sambil sarapan juga, atau mungkin ada uzur syar'i yang belum bisa on cam ya pagi hari ini nggak apa-apa. Tapi boleh mungkin Bapak Ibu diramein dulu kolom chatnya. Gimana kabarnya pagi ini sehat semua ya? Sambil masak tuh, Masya Allah ya. Semoga nggak kecipratan minyak panas Bunda Elsa, Masya Allah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita belajar lagi. Tapi atas semua nikmat yang sudah Allah titip pagi ini Bapak Ibu. Untuk yang jadi as-sabiqunal awalun. Orang-orang yang sudah pertama kali masuk Zoom titik balik. Ya, Masya Allah ya. Nikmat-nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang kita makan pagi ini. Yang kita minum pagi ini. Yuk, nggak pengen aja kita sama-sama bersyukur dulu. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semakin bertambah, semakin Allah izinkan, semakin bersyukur semakin bertambah rizkinya. Allah izinkan kita jadi orang-orang yang pandai mencari-cari rasa syukur sekecil apapun gitu ya. Jangan sampai kita justru kufur nikmat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu Ayah Bunda kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa bisa terus mengikuti risalah beliau, kita bisa mencontoh beliau, kisah-kisah beliau seperti apa, dan semoga semangat ini bisa terus terjaga dalam hati kita, supaya sampai akhir hayat kita nanti, kita bisa bawa keimanan dan amal-amal kita kepada Allah sebaik mungkin ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, seperti yang sudah tertampilkan di opening tadi, bahwa kita akan segera memasuki bulan Ramadan, ya Masya Allah ya, sudah tinggal kurang lebih 2 pekan, walaupun agak lebih dari 2 pekan ya. Tapi Masya Allah ternyata Ramadannya makin dekat. Ramadannya sudah akan segera tiba. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda kami dari Titik Balik berkeinginan untuk bisa jadi sahabat perjalanan Bapak Ibu Ayah Bunda, untuk bisa menata hati, mengelola emosi, untuk bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin dengan kajian-kajian gitu ya, dengan tadabbur Quran, dengan hikmah-hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita nanti. Maka dari itu kami beri tajuk Ramadan The Journey of Love. Bapak Ibu mangga yang mungkin hari ini sudah daftar, terima kasih banyak. Gitu ya, kemarin juga sempat juga informasikan, dan insya Allah ini akan terus kami sampaikan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua supaya nggak terlewat ya informasinya. Yang belum daftar boleh daftar gitu ya. Yang sudah daftar terima kasih banyak, boleh bantu sebarluaskan. Semoga Allah izinkan semakin banyak orang berhimpun di sana dan Ramadan kita jadi Ramadan yang insya Allah tiap subuhnya punya makna, tiap subuhnya punya arti, tiap subuhnya punya kegiatan yang insya Allah punya manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Bapak Ibu, nah teman-teman dari Titik Balik juga sudah share link daftarnya di kolom chat, mangga boleh diakses ya. Kemudian pagi ini Bapak Ibu boleh untuk di-share ke status WA ya link Zoom-nya, informasi kelas pagi ini, informasi webinar pagi ini dari Titik Balik silahkan. Semoga semakin banyak orang juga Allah hadirkan pagi hari ini supaya manfaat-manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Syukur-syukur ada yang lagi butuh ilmunya di luar sana, ternyata ikut webinar Titik Balik. Ini Masya Allah
Semoga wasilah jari-jarinya Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah nge-share itu jadi jariah, jadi pahala buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar ya. Beliau mungkin baru kayaknya ya di titik balik, baru bisa membersamai kita. Tapi kalau di Meaningful Ways sepertinya udah beberapa kali. Untuk itu pagi ini kita izin akan perkenalan dulu sambil kita tanya-tanya. Kira-kira pagi ini kita akan bahas soal apa? Assalamualaikum Dokter Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah salam kenal dok. Saya Nuga. Salam kenal, saya Dr. Fitri, Bapak Alhamdulillah. Ibu semuanya. Izin dokter, mungkin sambil perkenalan sama Bapak Ibu Ayah Bunda semua, minta tolong biasanya di titik balik juga ada spill-spill materi gitu dok, kisi-kisi yang kira-kira pagi ini akan kita bahas. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan berdiskusi, sharing terkait dengan merawat optimisme, merencanakan kemustahilan. Bahwa yakin itu ada polanya, bukan hanya sekedar yakin, tetapi ada proses yang harus dijalani karena memang kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu semuanya apa yang akan terjadi takdir di masa yang akan datang. Tapi sejatinya sebenarnya apa yang akan terjadi itu dalam tanda kutip bisa diprediksi. Salah satunya adalah dengan hal-hal yang kita lakukan secara konsisten hari ini. Jadi pada pagi hari ini nanti kita akan sharing bareng terkait dengan bagaimana sih eh, yakin yang benar itu bukan hanya sekedar yakin, tetapi ada proses yang harus kita jalani dengan baik. Masya Allah, luar biasa ya. Mangga Bapak Ibu nih, ini materi yang tadinya Nuga juga sempat lihat, aduh menarik banget gitu ya, sampai ada istilahnya merencanakan kemustahilan. Artinya kalau dirawat dengan baik, polanya dijaga dengan baik, bukan nggak mungkin sebenarnya kalau ada something, ada sesuatu yang kita inginkan, dan Allah ijabah untuk itu terjadi, Masya Allah. Jadi silahkan disiapkan catatannya Bapak Ibu, supaya makin maksimal pembelajarannya, tapi utamanya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya mindful pagi hari ini. Tapi sambil siap-siap, Nuga izin mau kasih video, tapi nggak tahu video apa nih yang bakal diputar sama teman-teman. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan dulu video berikut ini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Mangga Bapak Ibu dipersilahkan untuk yang tidak ada uzur syar'i boleh on cam. Semoga ini bisa semakin menambah efektivitas ya dan efisiensi kegiatan kajian kita pagi ini. Untuk itu kepada Dr. Fitri Fajarwati waktu dan kesempatan terbaik dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya atas takdir baik yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan atas kelapangan hati, kesabaran, positifme, kemudian segala hal ya, hal-hal baik yang Allah berikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Kalaulah misalkan saya sering sekali menyampaikan apabila belum ada sesuatu hal yang membuat kita bisa mungkin bahagia atau mengucapkan syukur, ya minimal ada satu hal yang bisa kita rasakan bahwa ada jantung
yang masih berdegup di sebelah kiri dada kita yang itu bisa dipegang. Dan saya pikir kita semuanya harus menyadari, harus merasakan bahwa itu adalah nikmat dasar yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua orang itu bisa diberikan kesempatan yang sama. Di waktu yang sama Allah pilih kita untuk sehat, tetapi di waktu yang sama ada orang yang berbaring sakit ya, di rumah sakit, di ruang intensif, yang itu sering sekali saya sering menyampaikan bahwa ada orang yang hari ini bertanya, kita mau kemana, makan apa, melakukan hal apa, rekreasi kemana. Tapi ada hamba Allah, ada orang itu yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini mereka nggak sempat bertanya mau kemana dan mau makan apa. Tetapi pertanyaannya cuma sederhana, apakah masih diberikan kesempatan hidup di tengah banyak keterbatasan sakit dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama tadi sudah diawali bahwa kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dengan penuh penghayatan dan peresapan. Pagi hari ini kita akan sharing Bapak Ibu semuanya tentang satu judul yang sangat menarik, yang barangkali ini adalah, bukan barangkali ya, ini adalah satu judul buku yang ditulis oleh suami saya, Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan, di mana nanti mohon izin apabila memang slide-nya tidak jalan, nanti mohon diinfo ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengawali dengan satu kisah yang terjadi 3.000 tahun yang lalu, yang ditulis di berbagai buku dan ditulis oleh eh, banyak penulis dari berbagai agama, yaitu kisah 3.000 tahun yang lalu tentang Daud dan Jalut, ya, atau kalau kisah kita sempat membaca bukunya Malcolm Gladwell itu, ditulis di situ David and Goliath, banyak banyak versinya. Nah, kalau kita membaca, menelaah kisah Daud dan Jalut ini, Bapak Ibu semuanya, Jalut ini eh, adalah seseorang yang memiliki badan yang besar, tinggi, kekar, dan kemudian memiliki perlengkapan baju perang yang bagus, kemudian membawa pedang yang besar, helm yang kokoh, yang kemudian pada akhirnya dikalahkan oleh seorang Daud yang hanya membawa ketapel dan kerikil. Jadi kalau kita tahu bersama adalah kenapa, pertanyaannya, Daud yang pertarungan antara Daud dan Jalut ini bisa dimenangkan oleh seseorang yang hanya bermodal ketapel dan kerikil, memenangkan seseorang yang memiliki badan, jadi sudah membawa ketapel dan kerikil, berbadan kecil, mengalahkan sosok yang kuat, besar, kekar dengan baju perlengkapan perang yang lengkap. Nah, ini menjadi satu kisah yang menarik Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata eh, si Daud ini, karena dia memahami bahwa musuhnya, orang yang dia hadapi ini adalah orang yang seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh baju perang yang sangat kokoh, maka dia berpikir ketika dia melawan si Jalut ini dalam jarak yang dekat, head to head, kemudian memakai perlengkapan perang seadanya, maka bisa dipastikan kemungkinan besar dia akan kalah. Maka apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud adalah dia mengambil jarak, melawan dari jarak jauh, sehingga apa? Sehingga dia melihat ternyata ada celah. Dia memikirkan ada celah di tengah situasi yang sulit itu, bahwa si Jalut ini punya kelemahan, di dahinya tidak ditutupi oleh helm yang kokoh
Dan kemudian pada akhirnya dia memilih untuk melawan dari jarak jauh dan melemparkan kerikil serta ketapel itu secara pelan tapi pasti mengenai dahinya si Jalut dan pada akhirnya kalah dan roboh. Jadi Bapak Ibu semuanya kisah Daud dan Jalut atau David dan Goliat ini memberikan insight pada kita semuanya bahwa tidak selamanya yang lemah itu kalah. Tidak selamanya yang memiliki resources kecil, yang memiliki keterbatasan, yang memiliki tidak memiliki cukup dana dan lain sebagainya itu kalah. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya sering sekali kita tidak berperang dengan Jalut dalam versi yang nyata, tetapi Jalut itu sering sekali berbentuk apa pikiran-pikiran kita yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sering sekali tidak mungkin, bahwa yang kita lakukan atau hal-hal mustahil yang kita bayangkan atau yang kita rencanakan atau yang kita cita-citakan itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka Bapak Ibu semuanya, eh, saya ingin menampilkan ya ini adalah satu buku yang ditulis oleh Pak Pugu, ya, Pak Dr. Pugu tentang merawat optimisme merencanakan kemustahilan. Buku ini ditulis di tahun 2020 saat itu, di mana 2020 adalah masa titik terendah, barangkali saya kurang bisa memahami apa setiap orang, tapi itu adalah titik terendah terutama bagi setiap orang, bagi Pak Pugu yang di mana COVID itu melumpuhkan dalam tanda kutip hampir semua sendi kehidupan, melumpuhkan orang-orang yang bisnis, orang-orang yang sehat menjadi sakit, kehilangan rasa kesendirian karena harus isolasi dan seterusnya. Maka kita harus memahami bahwa kalau kita melihat di buku Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan, kita akan mendapatkan satu resep di mana mustahil itu artinya kalau kita merencanakan sesuatu yang tidak mungkin, itu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang bisa dilaksanakan, yang itu menyebabkan hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang mungkin. Jadi kalau di buku Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan itu ada resep sukses, yaitu yakin, ditambah cinta, ditambah disiplin, ditambah kerja, kerja kelas, dan kemudian kemampuan kita beradaptasi secara terus-menerus, fit. Ya, kalau misalkan istri ya terus beradaptasi dengan suaminya, pasangan beradaptasi, orang tua beradaptasi dalam pola asuh, pola parenting dengan anak-anak yang sekarang yang tentu berbeda pola asuhnya dengan kita dulu waktu dibesarkan dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, di mana merawat optimisme dan merencanakan kemustahilan itu artinya adalah kita memiliki keyakinan yang kokoh, ditunjang dengan kita memiliki cinta yang menjadi energi besar, daya dorong yang kuat bagi kita untuk terus ya merawat optimisme dan kemudian kita disiplin, melakukan kerja keras, terus beradaptasi, maka insya Allah kemustahilan itu akan mungkin terjadi. Mimpi-mimpi besar itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara pada konsep yang pertama tadi bahwa kalau kita berbicara tentang keyakinan, Bapak Ibu semuanya, maka keyakinan itu akan menjadi titik balik atau titik awal di mana you are what you think ya, what you hear and what you see. Kita itu adalah apa yang setiap hari kita pikirkan karena yang kita pikirkan itu akan menjadi intention atau penekanan dalam hidup kita yang itu akan terus-menerus memproduksi energi, kekuatan yang menyebabkan kita memiliki daya dorong yang kuat untuk
melawan apapun yang terjadi, kemustahilan apapun yang terjadi. Jadi keyakinan itu kalau dalam bukunya mungkin ada yang sempat membaca ya, Golden Circle-nya Simon Sinek, itu kita akan melihat clarity of why. Tujuannya itu apa sih? Tujuan hidup itu apa? Ibarat kalau kita nyalakan GPS ya Bapak Ibu, kita nggak akan pernah sampai di tujuan kalau kita tidak pernah memulai untuk menulis di mana titik akhir kita akan berhenti. Maka untuk membuat atau sampai pada tujuan yang kita inginkan, hal pertama yang harus kita refleksikan itu adalah clarity of why. Apa sih tujuan hidup kita itu? Sebenarnya siapa saya, apa tujuan hidup saya, kemana saya akan pergi, dan di mana pada akhirnya saya akan berhenti. Maka teman-teman semuanya, sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa apa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan kita itu adalah ibadah. Kita mau jadi ibu, memasakkan makanan setiap hari buat anak-anak kita, kita jadi istri, ada lelah di situ, mungkin ada tangis di situ, ada pengorbanan di situ. Untuk apa semua itu Bapak Ibu semuanya? Yaitu lihat butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada konsep ya, ketika tujuan itu sudah dicanangkan, maka ketika kita memiliki azam yang kuat, Allah akan berikan kemudahan jalan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Maka setiap orang, kita semuanya semoga dimudahkan untuk menulis rencana-rencana besar kita di bulan Ramadan. Kalau kita lah memiliki kesibukan pekerjaan, ya saya pikir tidak ada orang selagi kita di dunia ini ya semuanya, kalau perkara sibuk ya Bapak Ibu semuanya. Tetapi perkara intention atau keyakinan atau apa yang kita tekankan dalam hidup kita, maka itulah yang akan menjadi perhatian besar setiap hari yang mengarahkan pikiran kita, badan kita, organ kita untuk terus memproduksi energi agar apa? Agar tujuan kita itu menjadi tercapai. Maka tujuan utama yang tidak boleh lupa bahwa setiap muslim itu adalah semua hal yang kita lakukan, mau kita jadi direktur, mau kita jadi pimpinan, mau kita jadi karyawan, kita berbuat baik, kita bekerja dengan disiplin, kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah, kita bersungguh-sungguh menjalankan pekerjaan kita, semua itu adalah lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi clarity of why-nya itu harus jelas dulu. Tujuannya apa? Clarity-nya apa? Karena clarity of why, alasan besar, alasan mendasar itu yang akan menentukan seberapa tangguh, seberapa konsisten kita, seberapa persisten kita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Jadi clarity of why-nya seorang muslim yaitu kita harus memahami bahwa laqad khalaqnal insan bi ahsani taqwim. Jadi kita itu punya modal dasar, kita tahu bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah, tujuannya itu, maka Allah berikan modal besar bagi kita semuanya. Kita ini diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik energi, sebaik-baik pikiran, sebaik-baik perasaan, sebaik-baik kemampuan, bahwa kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paket dasar komplit, yaitu apa? Ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak pede, ada yang nggak mampu, ada yang nggak bisa, kita harus yakin pada ayat ini bahwa kita ini diciptakan, anak kita, suami kita itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dan keyakinan bahwa ud'uni astajib lakum. Kalau misalkan kita berdoa itu, maka Allah akan kabulkan doa kita. Karena dikabulkannya doa itu wa alaisa lil insani illa masa'a, yaitu harus kita bersungguh-sungguh berikhtiar, berjuang karena apa? Karena kita itu diberikan sesuai dengan apa yang kita upayakan, usahakan. Nah, sering sekali kan Bapak Ibu semuanya kita bilang ya
tawakal, ya, sudah tawakal. Insya Allah kalau memang sudah takdirnya ya Allah akan mudahkan. Nah, kalau konsep ini wa alaisa lil insani illa masa'ah itu bahwa tawakal itu adanya itu adalah setelah ikhtiar. Jadi nggak ada istilahnya kita punya cita-cita, punya anak yang soleha, tetapi tidak ada ikhtiar kita untuk mengajarkan, memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh yang baik. Hmm. Merencanakan kemustahilan itu artinya adalah kita memahami bahwa sesuatu itu mungkin tidak tidak mungkin ya di mata manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keyakinan bahwa ketika kita menolong orang lain, ketika kita menolong agama Allah, maka Allah mudahkan kita untuk sampai pada tujuan kita, cita-cita kita dengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertakwa, kuncinya ya kalau kita ada masalah gitu ya Allah, ya kok anak ini belum sesuai dengan keinginan kita, pekerjaan belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, penghasilan masih belum sesuai yang kita cita-citakan. Maka kata Allah, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja." Itu kalau kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Tapi dok, bagaimana dok kalau misalkan saya itu punya keinginan, tetapi saya belum tahu jalan dan saya tidak tahu harus bertemu siapa untuk belajar, atau saya punya masalah, tetapi saya belum tahu pada siapa saya harus meminta nasihat. Saya ada kendala dan tantangan, tapi saya belum tahu dok kemana saya harus meminta bantuan. Maka dalam surat Al-Baqarah, Bapak Ibu semuanya, ayat 282, cukup kita itu bertakwa sama Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan insight, hikmah, jalan pengajaran, ngajari pada kita. Nah, ini juga satu clarity of why, ya, pijakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang agar apa? Agar ketika dia menulis sesuatu yang mustahil, maka ada clarity of why atau alasan yang kuat yang mendasar bahwa di situ seluruh rongga pikiran, seluruh rongga dada, seluruh perasaan kita itu tidak ada ruang untuk berhusnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang kita untuk meragukan bahwa setelah ditulis mungkin nggak ya? Tidak ada ruang Bapak Ibu semuanya karena dengan clarity of why-nya seorang muslim yang sudah kita baca bersama di slide sebelumnya bahwa ketika kita yakin maka akan ada banyak jalan. Tetapi ketika banyak alasan, keraguan, maka yang ada itu adalah permakluman-permakluman. Nah, jadi kalau kita berbicara apa eh, roadmap-nya untuk sampai pada jalan yang harus kita tempuh untuk merencanakan kemustahilan dan merawat optimisme, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan. Kalau ada yang pernah membaca bukunya Jim Collins ya, Build to Last ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat satu konsep yang namanya Big Hairy Audacious Goal, yaitu udah betul ya kalau misalkan kita itu punya cita-cita, terus kemudian orang itu tertawa, mentertawakan ya Bapak Ibu semuanya, dan bilang, nggak mungkin, masa sih? Gitu. Seperti saya pernah mendengar cerita dulu ya, Bapak Ibu saya itu waktu saya kecil, saya itu dari Gresik Bapak Ibu semuanya, itu saya ingat sekali, saya SD itu Bapak saya selalu bilang, kamu nanti jadi dokter ya dok. Nah,
kamu nanti jadi dokter, itu setiap hari kamu nanti jadi dokter ya dok. Kemudian konon ya ketika saya sudah menjadi dokter, bapak saya pernah bercerita bahwa dulu itu sering tetangga orang-orang itu mengatakan bahwa untuk makan saja sulit, kok punya cita-cita menyarankan atau mengadviskan atau memberikan gambaran pada anaknya bahwa nanti suatu saat besar itu harus jadi dokter. Bapak saya itu TKI di Malaysia, tukang cat di Malaysia, buruh tukang cat selama puluhan tahun. Eh, Yang saya pikir itu memberikan satu eh, fondasi yang kuat dalam pikiran saya. Salah satunya adalah orang tua saya bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak mungkin. Selaginya kita punya cita-cita, punya keyakinan bahwa Allah akan pasti memberikan jalan. Nah, dalam konsep Big Hairi Audacious Goal ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa mimpi, keyakinan, keinginan, cita-cita yang besar itu sudah betul. Kalau misalkan kita ngomong, sampai orang lain tuh tertawa dan bilang nggak mungkin. Atau kalau Hairi-Hairi ini kan berbulu besar itu, Bu. Sampai membuat orang merinding mendengarkan atau membacanya. Atau bahkan mungkin orang lain mengucapkan saja, kalau mungkin saya bisa analogikan bapak saya waktu itu dengan kondisi ekonomi yang rumah reot hampir roboh, gedek tanpa lantai lantainya dari tanah dan mungkin dengan state yang sama dengan orang lain, barangkali orang lain tidak akan berani bilang atau tidak akan kesampaian bilang menasihati anaknya untuk jadi dokter. Jadi orang lain aja ngucapin itu tidak berani. Nah, jadi kalau kita ngomong punya mimpi besar, kemudian ada orang lain sampai menertawakan, tidak berani mengucapkan, atau bahkan kalau kita ucapkan tuh orang lain merinding, maka kata James Collins dalam bukunya Pitulas itu udah betul, Bapak Ibu semuanya. Sudah betul. Makanya kan ada istilah ya, nggak ada cita-cita yang kebesaran. Yang penting kita tahu jalannya, rutenya, dan disiplin dalam menjalani. Jadi eh, yang pertama adalah yang penting yakin, yakin tulis. Makanya kalau misalkan eh, dalam konsep kita sebagai seorang muslim kan setelah selesai satu urusan maka harus segera nih, nggak boleh dibiarkan pikiran ini berhenti mager, tidak memikirkan. Jadi dari satu urusan harus segera melompat ke urusan yang lain. Itu untuk memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa kita nggak boleh mager, kita nggak boleh kemudian sampai berhenti tidak punya cita-cita. Jadi yang pertama adalah yakin dan kita tuliskan cita-cita itu. Tempelkan di sebelah tempat tidur. Setiap kita mau bangun, mau tidur, mau makan, itu dibaca. Karena itu akan memberikan satu pemahaman afirmasi alam bawah sadar yang akan secara tidak langsung semesta akan mendukung Allah. Ya, resources, semua hal itu akan didekatkan untuk memberikan bantuan kepada kita. Nah, yang pertama ini keyakinan Bapak Ibu semuanya. Karena ini mungkin kajian barat, tapi bisa juga memberikan insight ya kepada kita semuanya bahwa ternyata 80% keberhasilan itu urusan mindset dan 20%-nya itu masalah teknis. Nah, bisa dirasakan bahwa orang itu kalau saya dalam konteks memimpin biasanya saya memberikan ruang pada HRD itu satu pertanyaan begini Bapak Ibu semuanya. Ketika ada karyawan atau ada tim itu yang tidak perform, itu pertanyaannya dua saya biasanya. Dia ini posisinya tidak mau apa tidak mampu. Kalau dia nggak mampu, tapi dia mau punya kemauan, itu gampang untuk bisa, untuk diajari, untuk dinaikkan performanya. Tetapi kalau dia tidak mau, tidak mampunya itu karena tidak mau, itu kan urusan mindset, mindset ya. Itu akan beda cerita dan akan sulit karena dia tidak memiliki self awareness ya, kesadaran bahwa sesuatu itu penting. Belajar itu penting.
disiplin itu penting. Maka benar kata kajiannya Brian Tracy bahwa perkara mindset dulu itu tadi, bab keyakinan. Yakin nggak bahwa Allah itu maha luas rezekinya? Yakin nggak bahwa kalau kita memiliki kemauan dan bertakwa, Allah akan memberikan pengajaran sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi kita simak bersama nanti ya. Jadi kalau kita membaca juga, mungkin Bapak Ibu bisa searching ya di risetnya Profesor Carol Dweck selama 30 tahun. Itu ternyata keyakinan itu punya pengaruh terhadap kesuksesan dan kemakmuran seseorang. Keyakinan akan melahirkan sikap positif dan optimisme dan menjauhkan sifat mengeluh. Ibaratnya itu begini Bapak Ibu semuanya. Waktu mungkin ini ada ibu-ibu yang melahirkan, kemudian bukaan sudah lengkap, itu kan nggak ada jalan lain kan? Bahwa kita yakin itu bayi harus segera dilahirkan. Kita yakin, seyakin-yakinnya harus kita mengejar dengan cara yang benar. Agar perjalanan perjuangan kita selama 9 bulan itu membuahkan hasil. Yakin tuh kayak apa? Yakin tuh ya seperti itu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pulang. Kalau ibaratnya orang perang itu, dia karena yakin itu. Suatu hari saya pernah membaca ya, satu strategi perang di mana itu memberikan mindset bahwa tidak ada jalan lain kecuali menang itu adalah ketika kapal itu sudah dibahterakan, kemudian ditaruh, kemudian dia turun ke satu pulau, maka karena dia yakin tidak ada jalan lain selain tujuan itu harus tercapai, maka kapal itu istilahnya adalah bakar bakar kapal. Nah, jadi sudah nggak ada jalan lain, nggak ada opsi lain, nggak ada planning A, planning B. Walaupun nanti kita akan pelajari bersama ya bahwa setelah ikhtiar yang maksimal, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka ada satu kalimat indah yang bisa kita ucapkan bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Jadi kita meyakini kalau memastikan bahwa kita punya sumber energi yang cukup untuk terus memproduksi energi keyakinan karena 80% bab untuk kita sampai ketika merencanakan kemustahilan, 80%-nya itu adalah kita memastikan bahwa kita memiliki keyakinan yang kukuh, tangguh, tak tergoyahkan. Yang kedua, energi untuk sampai dalam merencanakan kemustahilan, kita harus punya namanya energi cinta. Energi cinta, Bapak Ibu semuanya. Jadi cinta itu membangkitkan dan melahirkan keberaniannya. Banyak cerita, kisah-kisah, mulai dari cinta Bunda Khadijah yang melahirkan keberanian dan kekuatan Rasulullah untuk kuat, tabah, kukuh menghadapi berbagai cobaan dan rintangan. Bahkan cinta Bunda Khadijah yang kemudian memberikan ketenangan kepada Rasulullah ketika beliau menerima wahyu pertama kali, maka cinta seorang istri itu menguatkan suaminya. Ibu, jadi suami itu udah mungkin saat kerja mendapatkan tekanan dari pimpinan, pekerjaan yang harus diselesaikan, maka rumah harus menjadi tempat yang terbaik. Maka seorang ibu harus juga membantu untuk merencanakan kemustahilan-kemustahilan, rencana-rencana besar. Jadi istri itu adalah support sistem terbaiknya suami. Sumber energinya suami, ibu itu adalah support system energi bagi anak-anak kita dalam merencanakan hal-hal besar. Jadi seorang perempuan itu adalah lumbung kehidupan di mana tempat mencerna segala kerumitan hidup suami, kerumitan hidup anak. Jadi kita harus senantiasa menjaga ya ibu-ibu semuanya kalau suami pulang yang dia dapatkan itu adalah energi cinta dan kehangatan. Anak-anak itu ada kendala apa di luar, maka yang diingat pertama kali itu adalah dia pulang dan mendapatkan ketenangan. Jadi banyak kisah ya, kisahnya pelatihnya Mike Tyson itu ya, ketika ibunya meninggal, maka dia diasuh oleh pelatihnya itu dan dilatih dengan penuh cinta dan kesabaran sampai dia menjadi juara tinju
kelas berat ya, mematahkan rekornya Floyd Patterson kalau kita lihat. Banyak juga cerita itu bahwa memang ya kira-kira begitulah energi cinta itu bekerja dalam jiwa kita di mana dia akan memproduksi keberanian yang tidak terbatas bagi orang apapun yang dicintai. Jadi kalau tadi di awal saya bilang kita punya cita-cita yang big, hairy, audacious goal, oke, tidak ada yang mustahil. Syaratnya apa? Syaratnya itu nggak ada yang mustahil. Yang penting kita tahu jalannya, menulis rutenya, dan konsisten menjalaninya. Dan untuk menjalaninya itu butuh yang namanya keyakinan, butuh yang namanya cinta. Karena cinta itu kalau kita membaca, kalau kita membaca ya, risetnya Napoleon Hill, nah itu ada bukunya, Bapak Ibu semuanya bisa dibaca juga. Jadi beliau itu melakukan riset terhadap 500 orang kaya selama 20 tahun. Nah, hasil risetnya itu ternyata semua orang-orang ini memiliki satu, kalau ditarik benang merahnya itu memiliki pola hidup yang sama dan juga energi yang sama. Jadi ada hubungan ternyata antara kekuatan cinta itu memberikan dampak yang signifikan baik dari bisnis, politik maupun sosial. Nah, kalau kita pernah membaca kisah hidupnya Napoleon Bonaparte, itu juga dia punya istri. Di balik laki-laki yang hebat selalu ada istri yang eh, kuat dan menginspirasi serta memberikan daya dorong dan cinta, kehangatan. Kalau Napoleon Bonaparte itu dia punya perempuan yang sangat menginspirasi istrinya ya, Josephine. Kalau kita melihat atau membaca kisah hidupnya Abraham Lincoln, dia juga punya namanya istrinya, ya, Andrew Luck. Jadi kalau kita membaca juga kisahnya Habib, ya, seorang juara MMA, itu dia juga punya ayahnya itu yang dengan penuh kesabaran melatih sampai menjadi juara MMA profesional. Kalau kita membaca kisah hidupnya eh, Michael Jordan, nah itu kan dia kecil waktu sekolah itu sama gurunya dibilang sudah kamu pulang, tidak ada bakat untuk jadi pemain basket katanya. Dibilangin tidak pinter, tidak bisa, intinya nggak usah ikut latihan. Apa kata ibunya? Ya, ibunya setiap pagi ya, menyiapkan bola bekal untuk anaknya, menyemangati dan sampai akhirnya dia pada puncak kesuksesannya. Jadi kesuksesan, hal-hal yang besar, hal-hal yang mustahil itu sering sekali bisa berasal dari energi cinta orang-orang yang sangat mendukungnya. Kalau kita pernah membaca, Bapak Ibu semuanya, kisahnya Ummu Hakim dan Ikrimah, itu kan saat Fathu Mekah itu kan. Jadi beliau si Ikrimah ini kan anaknya Abu Jahal, di mana ketika Fathu Mekah dia menjadi orang yang pertama kali dicari untuk dihabisi oleh para sahabat. Sehingga sampai akhirnya dia itu pergi bersembunyi lari ke Yaman ya. Jadi jaraknya sekitar 1000 kilometer. Karena cintanya Ummu Hakim, kemudian dia pada suaminya, dia menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau misalkan suamiku ini saya bawa ke hadapan jenengan, apa nanti akan dihabisi? Katanya Rasulullah tidak. Maka Ummu Hakim ini karena cinta yang tulus pada suaminya, dia menempuh jarak 1000 kilometer lebih di tengah perjalanan. Kalau kita baca kisahnya kan dia menghadapi godaan, digoda laki-laki lain, ya penuh rintangan, ya, menempuh jarak ribuan kilo itu. Kemudian sampai akhirnya berhasil karena cintanya pada suaminya itu sehingga mau diajak kembali dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Kalau kita berbicara energi cinta itu pokoknya nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Saya pikir juga energi cinta termasuk Bapak Ibu saya itu yang me- selalu menanamkan bahwa mobilisasi sosial itu mungkin hari ini mungkin sulit, tetapi tidak ada yang mengalahkan keyakinan dan ketekuan serta kesungguhan kita untuk bersungguh-sungguh belajar. Saya belajar sungguh-sungguh, kamu enggak
Mungkin kita belum ada rezeki hari ini, tapi harus yakin bahwa suatu hari akan menjadi lebih baik. Nah, jadi energi yang pertama kalau kita merencanakan kemustahilan itu adalah energi keyakinan, clarity of why. Energi yang kedua adalah energi cinta. Energi yang ketiga yaitu energi optimisme. Optimisme itu apa sih? Optimisme itu adalah saat semua orang bilang tidak mungkin, tetapi kita punya keyakinan bahwa kita itu punya Allah dan punya cara, punya rute yang akan kita disiplin dan sungguh-sungguh. Optimisme itu apa? Seperti kisahnya bunga oliander, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bunga oliander itu apa? Saat Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, lalu semua peneliti itu mengatakan, hampir semua peneliti mengatakan bahwa ini ya tidak akan ada kehidupan sekitar 70 tahun ke depan, kata para peneliti. Tapi ternyata ya, tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah itu. Beberapa hari kemudian tumbuh bunga oliander dan mekar dengan baik di tempat di mana dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahwa omongan orang itu mungkin ya boleh didengarkan, tetapi itu tidak boleh sampai menjadikan frame berpikir atau merubah state batin kita bahwa kita punya keyakinan suatu hari kita akan lebih baik, suatu hari anak kita akan sukses, suatu hari perekonomian kita akan membaik. Nah, itu dengan cara-cara yang kita tempuh. Jadi optimisme. Jadi bunga oliander ini menjadi simbol apa? Simbol optimisme bagi warga Jepang saat itu dan memberikan semangat ya, motivasi untuk bangkit kembali. Nah, kalau kita merencanakan kemustahilan, yang memikirkan sesuatu yang besar dan mustahil, ingat Bapak Ibu semuanya bahwa kita harus disiplin. Disiplin apa? Ya, ekstrim disiplin. Disiplin ekstrim itu apa? Ekstrim disiplin. Karena kalau kita pernah baca itu kisahnya, mungkin yang sudah seusia saya atau yang lebih tua itu kenal band yang sangat legendaris The Beatles itu Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok dia bisa yang sebelumnya itu di jadi ceritanya itu kan dia berasal dari Jerman Bapak Ibu. Di Jerman itu dia tidak dianggap, tidak terkenal. Kemudian dia pindah ke Liverpool, di mana di Liverpool itu dia terpaksa atau dipaksa untuk tampil 8 jam sehari. Sedangkan di tempat sebelumnya dia hanya tampil 1 jam sehari. Maka nggak ada kalau katanya Profesor Karol Dweck itu kan mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan hanya perkara bakat ya, bukan bakat yang diturunkan, tetapi dia adalah kombinasi dari kemauan kita untuk belajar, bersungguh-sungguh berlatih. Ya. Jadi tidak ada istilahnya itu eh, tidak ada mahir bakat bawaan dari lahir. Yang ada itu adalah karena kita disiplin dalam belajar, disiplin dalam melakukan rute yang sudah kita tempuh. Jadi kalau misalkan kita mau ya berdoa, berdoa punya penghasilan, misalkan ya berdoa, ya Allah aku ingin punya penghasilan, misalkan ya 500 juta per bulan supaya saya bisa haji, menghajikan, membangun masjid dan lain sebagainya. Maka doa itu ketika kita, arti dari kesungguhan doa itu adalah ketika kita hidup dalam doa itu. Hidup dalam doa itu apa? Hidup dalam doa itu berarti adalah saat kita berdoa, maka pikiran bukan hanya pikiran dan perasaan kita, bukan hanya batin kita yang doa, tetapi tubuh kita, badan kita, pikiran kita itu juga berdoa, bekerja keras. Nah, itu artinya doa yang sebenarnya kalau bagi saya. Ya. Jadi bukan hanya ya Allah saya ingin kaya, kemudian ya tiduran, leha-leha, scrolling medsos dan seterusnya dengan hal-hal yang tidak menunjang dengan tujuan kita. Jadi disiplin itu artinya adalah kita melakukan, memastikan bahwa pikiran kita itu senantiasa selaras dengan tindakan kita, kemudian cara-cara kita itu kita selaraskan dengan kita disiplin eksekusi. Jadi eksekusi disiplin itu artinya apa? Artinya adalah mungkin ya kalau
kita punya tujuan A, belum berhasil, kita harus mitigasi. Nggak harus tujuannya yang dirubah, tetapi barangkali adalah cara dan metodenya yang harus diupdate, diperbaharui. Nah, gitu. Tujuannya udah benar. Kalau belum berhasil, berarti caranya yang kita pikirkan untuk kita rubah, metodenya yang kita rubah. Jadi itu Bapak Ibu semuanya ya banyak riset, ya banyak penelitian, termasuk orang Cina itu mereka bangunnya itu lebih pagi dan bekerja keras. Jadi nggak banyak scrolling ya. Ini riset zaman dulu bahwa ada keyakinan di balik kedisiplinan, kegigihan, dan kerja keras yang mereka yakini orang-orang Cina itu akan membawa pada kesuksesan. Jadi, itu dan yang keempat adalah tentu kerja keras itu tadi ya. Dan kata Profesor Carol Dweck itu kita harus punya growth mindset. Growth mindset itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Yaitu kita suka tantangan. Makanya stres itu ya penting juga. Stres itu kan ada dua, distress sama eustress. Stres yang bagus itu yang eustress, stres yang baik. Yaitu ketika ada tantangan, kita yakin bahwa kita memiliki kemampuan untuk menaklukkannya. Jadi kita harus suka tantangan. Jangan lari dari tantangan. Baru gagal sekali, sudah eh, putus asa. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu hal yang besar, pihak akul merencanakan kemustahilan, kemudian belum berhasil, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, ditulis, sudah berapa cara yang saya tempuh? Sudah berapa kali cara itu saya coba? Dan sudah berapa lama saya menjalaninya? Kalau baru satu kali, sebentar, kemudian durasinya juga nggak panjang, kemudian kita bilang mungkin sudah bukan takdirnya ya di situ. Wah, ini tidak boleh ya. Jadi kita harus punya growth mindset, suka tantangan, punya kemampuan untuk menaklukkan hambatan. Dengan cara apa? Kemampuan itu kan dengan kita terus belajar dan apa? Dengan belajar dari kesuksesan orang lain. Cara yang paling mudah itu termasuk, mohon maaf ya, saya pribadi itu saya kadang mencari siapa ya ibu yang bekerja yang sesuai lah dengan prototipe hidup kita itu coba dicari. Kalau mereka bisa, maka digali. Kenapa kok mereka sukses? Karena salah satu cara tercepat untuk bisa sukses itu adalah dengan belajar dari mereka yang sudah lebih dulu sampai pada tujuan yang seperti kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin ya Allah siapa ya yang suami istri yang bisa menjadi daya dorong bagi suaminya, itu kalau kita pernah baca perjalanan hidupnya Richard Bronson itu kan seorang disleksia yang dari kecil sudah divonis dan kemudian dibilang sama mohon maaf ya guru-gurunya di sekolahnya bahwa dia ini bodoh, tidak mampu. Tetapi ada perempuan yang menjadi motivator, yang mengupayakan, yang menasihati, yang memberikan kehangatan dan cinta siapa? Ibunya sama istrinya. Sehingga dia sampai pada puncak eh, kesuksesan versi mereka ya. Kalau kita mungkin kesuksesan versi nanti, kesuksesan di Ramadan, ya berarti kita harus merencanakan kemustahilan. Mungkin nggak saya kerja seharian, mengasuh anak, melayani suami, tapi saya harus punya merencanakan kemustahilan nih. Hatam 2 juz atau 1 juz sehari. Itu kan sesuatu yang mustahil. Tapi tidak menjadi mustahil manakala kita menulis turunan-turunan cara-caranya. Oh, cara-caranya. Berarti ketika anak tidur, kemudian saya bergegas ya mengurangi medsos, kemudian mengalihkan pada membaca Al-Quran. Yang kedua, berapa lembar setelah dan sebelum sholat dikalikan 5 kali. Oh, nanti kenanya adalah di berapa lembar. Berarti kurang berapa lembar? Berapa lembar ini kira-kira waktu mana ya yang bisa dialokasikan lagi? Oh, ketika malam di atas jam 10 atau saya bangun lebih awal. Sehingga akhirnya per hari ketemunya 1 juz. Nah, itu jadi banyak hal sesuatu yang mustahil itu dalam hidup kita. Tetapi ketika kita punya kesungguhan, maka Allah mudahkan jalan. Jadi itu.
Yuk belajar bekerja keras dan kemudian serius serta bersedia untuk meminta masukan dari orang lain. Sering itu kan kita benar menurut versi kita sendiri kan. Kita punya cara, kita punya tujuan, tapi kita yakin itu benar. Makanya kalau bab kita punya keyakinan, kita punya tujuan, itu harus standarnya itu bukan hanya benar menurut kita sendiri. Sama kayak misalkan istri ya, mohon maaf. Menurut standarnya dia, makanan itu ya sudah enak. Ya seperti itu dia masak. Tetapi kan harus harus dikomparasi standar rasa makanan enaknya anak ini gimana? Standar cantik menurut suami ini gimana? Jadi agar apa? Agar senantiasa dalam hidup itu kita senantiasa relevan dengan orang lain. Relevan dengan tujuan kita, relevan dengan tantangan. Salah satunya adalah dengan meminta masukan dan saran dari orang lain. Dengan setinggi-setinggi ilmu, setinggi-tinggi iman, setinggi-tinggi siasat. Ini adalah kombinasi para pejuang dulu dalam meraih kemerdekaan. Jadi bukan hanya tawakal, tetapi dia ada proses di situ menulis siasat, rutenya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, dengan kita tadi merawat terus optimisme, merencanakan kemustahilan, dengan memastikan kita punya keyakinan yang tidak tergoyahkan, kita punya energi cinta yang cukup, kita punya disiplin pikiran, disiplin perasaan, ya, tindakan, eksekusi. Eksekusi itu apa berarti? Ya, banyak orang itu yang punya ide-ide besar, tetapi banyak orang itu yang punya tahu tujuan, tapi tidak tahu cara. Jadi dia punya eksekusi panjang kali lebar, mohon maaf, punya ide panjang kali lebar, tapi nggak sampai-sampai ke tujuan. Karena apa? Karena tidak disiplin eksekusi. Ya, pengen usaha gitu. Roadmap-nya udah ada, tetapi nggak disiplin dalam eksekusinya, ya tidak bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini ya keyakinan yang tengguh, yang kukuh itu harus kita imbangi. Kita yakini bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Kalau kita ingat sama Allah, maka Allah itu akan ingat sama kita. Jadi kita nggak ingat sama Allah pas kondisi bahagia aja, tapi kita ingat sama Allah. Kita nggak ingat sama Allah pada kondisi yang sulit aja, tapi kita ingat sama Allah dalam kondisi apapun. Salah satunya itu bisa yang kita lakukan itu adalah menyempatkan ya setiap hari itu coba disempatkan waktu, cari tuh satu momen di mana kita dulu pernah berada di titik terendah dan kemudian Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kelapangan, kemampuan kita untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Nah, itu diingat-ingat terus agar apa? Agar tumbuh rasa syukur, agar kita selalu ingat, tidak lupa diri, dan kalau kita berdoa sama Allah, maka hakul yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Allah memberi sesuai dengan yang kita upayakan di awal tadi saya sampaikan. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara tentang merawat optimisme, merencanakan kemustahilan, maka Allah itu melarang kita untuk berputus asa, karena hanya orang-orang yang kafir itu yang berputus asa dari rahmat Allah, dan hanya orang-orang yang melampaui batas itu yang berputus asa. Kita nggak boleh berputus asa. Dan jangan kita berputus asa karena kalau kita berputus asa itu hanya orang-orang sesat. Kalau kita berputus asa berarti kita sesat, harus kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar ya. Agar apa? Agar kita senantiasa yakin, hakul yakin dan bab perkara memiliki keyakinan bahwa anak kita akan jadi anak yang soleh-soleha. Kita kalau bagi para ibu bahwa kita akan menjadi support yang sistem yang terbaik bagi suami kita. Itu eh, dalam diskusi kali ini berarti kita satu memiliki keyakinan, yang kedua jangan lupa adalah menulis cara-caranya. Setelah kita menulis cara-caranya, roadmap-nya, maka kita disiplin untuk
eksekusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya pada pagi hari ini untuk mm, diberikan clarity of why, keyakinan alasan yang kuat bahwa hari ini mungkin aja kita masih mendapati kesulitan, tetapi keyakinan bahwa hari esok lebih baik. Kalau kita bangun lagi besok, kemudian kondisi belum membaik, masalah kita belum, kita harus terus merawat optimisme bahwa masih ada lusa, masih ada lusanya lagi, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, yang pasti ya Allah akan berikan kemudahan kita untuk melewati segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakillah khair, dokter. Masya Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah ya. Materi pagi ini luar biasa. Materi pagi ini insya Allah bisa kembali atau terus menguatkan semangat kita supaya lebih istiqomah lagi, supaya harapannya lebih kita sandarkan lagi kepada zat yang tepat gitu ya, kepada yang memang perlu kita harapkan gitu. Masya Allah, materi pagi ini luar biasa dan semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmah terbaik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu izin ada kurang lebih 10 menit, tapi dokter masih aman waktunya dok, Afan? Masih aman ya? Sampai jam 7 Aman, insya Allah insya Allah. kita maksimalkan sampai jam 7. Untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau ada yang mau didiskusikan, boleh raise hand. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi Noga izin buka dulu untuk satu orang ya. Oh, sudah ada nih Bang Titan. Kaya Raya di Bandung. Masya Allah. Untuk yang lain, kalau waktunya nanti mungkin masih cukup, kita akan tambah lagi ya. Untuk itu, kepada Bang Titan, mangga dipersilahkan. Oke, makasih Kang Duga. Oke, Assalamualaikum Dokter Fitri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Hmm, Dok, aku mau tanya, tadi kan dokter kan bilang ini boleh kan mimpi tinggi-tinggi untuk optimisme. Kalau kita kan masih bingung, cara gimana ya, cara gimana ya. Iya, cara nih, kata-kata orang Jawa kan gitu. Dokter kan perbedaan sampai ayat 282 tadi Al-Baqarah. Saya pengen tanya, saya yakin dokter sebagai direktur rumah sakit, dokter punya pasien, dokter punya data, gitu kan ya. Banyak yang datang dokter konsul. Nah itu jarak apa timelinenya kalau ada yang mimpi yang tinggi-tinggi tuh berapa lama ya untuk dikabulkan dok ya? Apakah setahun apa 2 tahun atau 3 tahun gitu yang mimpi tinggi? Tapi orang itu masih belum belum apa belum tahu caranya gitu. Mungkin dari bukan yang biasa level rendahan gitu, bingung gitu loh. Itu yang mungkin sakit mental kan dokteran sorry, yang mungkin sakit mental akhirnya jadi sembuh kembali gitu loh bisa kan. Jadi punya mimpi, punya penghasilan gitu loh. Berapa lama dok ya? Mungkin ada pengalaman dokter. Saya yakin lah Baik, dokter ada pengalaman kayak gitu. iya. Hmm, Baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu semuanya ya, mungkin cerita sedikit. Jadi buku Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan itu ditulis oleh suami saya yang membangun rumah sakit dari dulu toko obat. Jadi saya itu anaknya TKI, Mbak. Suami saya itu anaknya petani. Nah, kemudian membangun kisahnya, membangun toko obat sampai diusir, kemudian akhirnya bisa di scale up jadi rumah sakit. Nah, itu ceritanya di buku Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan. Berapa lama? Kadang kan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau suami itu dari tahun 2010 Pak jatuh bangun. Nah, sekarang usianya 40. Berarti kalau bilang kok masih muda, eh, sudah eh, istilahnya sudah bisa move on dari kondisi yang lama. Itu karena startnya lebih awal. Startnya di usia lebih awal. Nah, berapa lama? Kalau tadi saya bilang kan, kalau kita berdoa, itu sejatinya sebenarnya bisa diprediksi. Doa itu akan terkabul apa enggak? Lewat apa? Lewat cara-cara yang kita lakukan, lewat cara-cara yang kita tempuh. Kalau kita belum tahu caranya, Pak, maka nasihatnya Profesor Carol Dweck, learning success from others. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, pelatihan, kemudian bertemu dengan orang yang bisa. Kalau saya, itu tadi salah satu konsepnya yang diadopsi suami saya itu ketika kita bertakwa, maka Allah akan berikan pengajaran. Pengajaran itu kan bisa dalam hal kita waktu ke toko buku
tahu-tahu ada buku yang itu relate sama masalah kita atau pekerjaan kita yang ketika baca, kemudian Allah mudahkan kita untuk diberi pemahaman jalan keluar, menuliskan satu cara agar kita keluar. Nah, itu. Jadi takwa itu pokoknya takwa itu kunci supaya kita itu diberikan jalan keluar sama pengajaran sama Allah. Yang kedua tentu ikhtiar itu tadi. Ikhtiar. Jadi beliau ini dulu belajar sama temennya, dia dokter hewan, Pak. Kemudian dia berpikir, temennya itu sarjana hukum, ya waktu itu beliau itu belum tidak ada pekerjaan ya, buat beli susu anak aja harus memilih beli susu anak atau makan gitu ya, zaman dulu. Karena saya juga dokter baru lulus, belum bekerja begitu, dan kemudian beliau juga belum berpenghasilan. Kemudian dia melihat, nah itu kan insight ya, ada temannya itu sarjana hukum, tapi dia itu punya apotek, maka dia punya insight loh sarjana hukum aja bisa punya apotek ya, dan waktu itu bisa berpenghasilan mencukupi keluarganya. Masa saya yang sarjana hewan tidak bisa. Akhirnya dia magang setiap hari itu bantuin jaga toko temennya itu, kemudian sampai dipinjami obat sama temennya satu kardus yang itu dijual di toko obat, kemudian dari itu diputar pagi dijual, kalau obat habis itu dia kulaan lagi ke toko obat yang menempuh jarak sekitar 40 menit ya dari tokonya itu, begitu setiap hari, setiap minggu tidak ada libur, bertahun-tahun sampai akhirnya itu terkumpul dan kemudian membangun klinik beliaunya itu. Dan kemudian begitu terus secara konsisten. Makanya tadi rumusnya untuk supaya dapat merencanakan kemustahilan itu gandengannya itu kan merawat optimisme, Pak. Kalau kita punya cita-cita yang mustahil, itu gandengannya itu adalah merawat optimisme. Jadi kita kalau nggak punya optimisme, ya nggak bisa kita menjalani step-step yang mustahil itu. Nah, tapi itu tadi Bapak, berapa lama hanya Allah yang tahu. Tetapi kita dapat memprediksi lewat kita tulis, lewat roadmap itu tadi, kalau mungkin start awalnya ya ditulis aja, kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Satu, belajar, ikut pelatihan ini. Dua, membaca buku berapa jam sehari. Tiga, bertemu dengan di berbagai kesempatan, mencari resources, ketemu dan ketemu di berbagai forum, kayak seperti ini, ikut komunitas. Itu nanti pasti mungkin dari 1.000 orang. Makanya saya itu punya prinsip begini, Pak, sama suami itu. Kenapa kok kita itu harus baik sama semua orang? Karena kita nggak tahu dari 1.000 orang yang kita temui, itu satu mungkin di antaranya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai resources kita sukses. Entah itu dia memberikan pengajaran atau yang lain. Jadi berapa lamanya itu hanya Allah yang tahu, tetapi setiap orang kita harus menulis secara pasti bahwa setahun ini kita harus ngapain, 5 tahun harus ngapain. Setelah ditulis, diturunkan dalam bentuk cara-cara. Kemudian kita konsisten dan disiplin dengan caranya, tergantung tujuannya. Tujuannya Bapak apa? Kalau saya ya, misalkan sekolah lagi, ya, karena saya ingin anak saya menjadi ini, maka ada 10 goal yang harus saya lakukan di tahun depan, dan seterusnya. Gitu. Begitu, Bapak. Mungkin. Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, semoga terjawab Bang Titan atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau boleh sedikit dirangkum, bukan hanya berusaha untuk terus optimisme dan merencanakan kemustahilan, tapi juga memantaskan dirinya juga ini penting gitu ya, Masya Allah. Begitu izin Dokter Fitri, Ini sudah mungkin mau Pak, jam, ya ini tambahannya tadi ya, memang boleh Allah yang silakan. mungkin memang Allah yang maha tahu atas segala takdir di masa yang akan datang, Bapak Ibu semuanya. Tapi tugas setiap orang itu adalah menulis roadmap dan cerita indah terbaiknya, dan kemudian merangkai dalam bentuk eksekusi tindakan nyata. Kalaulah itu sudah kita lakukan dengan presisi, sudah berbagai cara, berbagai kesempatan dalam waktu yang lama, itu tadi makanya kalau katanya Jack Ma itu apa? Katanya Jack Ma itu adalah
eh, sesuatu atau pohon yang rindang hari ini itu tidak pernah ditanam kemarin sore. Jadi ada proses panjang yang harus dilewati, nggak ada yang bisa, tidak ada eh, jalan pintas menuju tempat terbaik yang kita inginkan. Jadi setiap orang tuh harus menjalani takdirnya masing-masing. Setiap orang itu kalau kita sukses tuh nggak bisa, kamu minta tolong, kamu lakukan ya semuanya ini. Nanti kalau sudah sukses, tinggal saya berdiri di situ untuk eh, serah terima. Nggak bisa ya. Yang bisa menulis takdir terbaik itu ya tangan kita, ya lutut kita, ya pikiran kita. Itu nggak bisa diwakilkan Bapak Ibu semuanya. Jadi semangat ya. Termasuk setiap orang itu kan sedang menjalani takdir masing-masing dan ujian dan cobaan masing-masing ya. Jadi orang itu kelihatan yang lain itu lebih baik, lebih enak hidupnya karena mungkin Allah belum menampakkan kesulitannya di hadapan kita gitu ya. Jadi sawang sinawang ya terus semangat. Insya Allah, Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, akhirnya lengkap kajian kita, diskusi kita pagi hari ini. Semoga catatannya bukan cuma jadi catatan atau hiasan di buku, hiasan di handphone, tapi bisa jadi salah satu penyemangat kita untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Masya Allah. Izin dokter, adakah closing statement lagi mungkin sedikit Ya, kalimat-kalimat penutup? Bismillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semuanya senantiasa merawat optimisme dalam merencanakan hal-hal besar dalam kehidupan kita ya, kemustahilan. Dengan apa? Ya, dengan keyakinan yang kukuh, dengan memiliki energi cinta, menjaga relasi yang baik dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, kemudian dengan disiplin eksekusi, kemudian kerja keras yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain, serta tadi yang saya belum menyampaikan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dalam melewati berbagai tantangan dan rintangan karena sejatinya ya keyakinan atau keberhasilan kita atau kesungguhan kita itu adalah seberapa besar kita mampu melawan rasa sakit dan seberapa besar kita mampu bertahan melewati ribuan badai yang itu membuat kita lebih kukuh, lebih tangguh. Jadi kalau hari ini masih sulit, harus optimis bahwa masih ada besok kita, masih ada Allah. Kalau hari ini menemui kendala yang sangat berat, ya kita harus yakin bahwa tidak selamanya isi bumi ini isinya hujan. Itu sih, Mas. Jadi selalu ada pelangi setelah hujan itu yang selalu yang saya yakini dan saya terus kuatkan setiap hari dalam pikiran dan kehidupan saya pribadi. Terima kasih. Masya Allah, syukuran jazakillah khair dokter atas kesempatannya pagi hari ini membersamai titik balik ya. Semoga pahala Allah limpahkan untuk dokter pagi hari ini dan terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda sebagai penutup. Nuga mau izin sampaikan informasi. Insya Allah di pekan depan kita akan belajar lagi bersama dengan Ustaz Indra Firmansyah di hari Senin, hari Jumat, hari Sabtu dan Ahad. Wah, Kang Nuga banyak banget Ustaz Indranya. Insya Allah banyak kalau Allah izinkan ya. Insya Allah hari Senin, hari Jumat seperti biasa jadwalnya Serindra dan hari Sabtu dan Ahad kita akan ada kelas filosofi sholat. Yang keempat, Kang kebanyakan filosofi sholat ya belajar sholat insya Allah ini tidak mengurangi, justru harusnya lebih meningkatkan ya, meningkatkan pemahaman, kualitas ilmu, kualitas sholat kita. Maka Bapak Ibu Nuga izin kasih informasi pagi hari ini insya Allah filosofi sholat akan kembali rilis di kelas eksklusif di Sabtu dan Ahad depan dengan tema strategi cerdas membangun rumah di surga. Ya, tentang apa? Insya Allah nanti kita akan bahas dan fokus terkait dengan sholat rawatib. Seperti apa sih sholat rawatib ini sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa 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 ingat gitu untuk melaksanakannya. Kalau ingat ya dilaksanakan, ya kalau lupa ketinggalan tuh, Masya Allah ya. Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita yang apa namanya sangat-sangat Nuga rasa sangat-sangat kita perlukan banget gitu karena sangat berdampingan dengan sholat wajib tapi ternyata keutamaannya bukan sekedar tambahan
Nah, ini yang perlu sama-sama kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi mangga insya Allah Nuga mau izin kasih link daftarnya pagi hari ini karena hari ini Nuga informasikan. Jadi pasca kelas atau sekarang kali ya. Sekarang sudah jam 7 belum? Oh, belum jam 7. Nanti informasi ini akan kami kirimkan di grup seperti kemarin. Nanti boleh dicek grupnya. Untuk yang mau daftar langsung, semoga ini insya Allah jadi wasilah kebaikan buat kita semua. Dan Allah izinkan sholat kita jadi makin maksimal secara kualitas, secara kuantitasnya juga insya Allah ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu Ayah Bunda, mohon doanya semoga kelas ini Allah izinkan terlaksana, semoga pekan depan Allah izinkan hidup kita kembali ditata sebaik mungkin, dan Bapak Ibu Ayah Bunda semakin menuju bulan Ramadan. Semoga Allah sehatkan terus, Allah semakin tenangkan batinnya, dan Allah berikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah kita duga ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup Nuga izin ya untuk nanti yang terkait dengan informasi filosofi sholat part keempat insya Allah akan segera dikirim ke Adira di grup titik balik, di grup WhatsApp titik balik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Semoga kegiatan hari ini Allah berkahi. Untuk itu, semoga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, wabarakatuh. Dr. Nuga. Jazakumullah Barakallah khairan. fiik. Terima Sehat kasih Bu semuanya. Dokter, terima kasih Kang Nuga Ya, atas benar. ilmunya pagi ini, kebersamaannya Kang Nuga. Selalu menjadi jembatan kebaikan, mudah-mudahan tambah ilmu, tambah semangat menghadapi kehidupan. alimnya. Terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih. Kami di Abu Dakar secara jenis. Oke, gitu. Ya, sabar panggil.